Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rosi dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita mulai masuk bab pertama mengenai gerak benda. Fokus pembahasan pada hari ini yaitu mengenai apa sih itu gerak dan besaran-besaran gerak benda. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk sekarang silakan kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan di PowerPoint. Dalam peristiwa ini, manakah benda yang bergerak? Nah, dari gambar ini silakan dianalisis mana benda yang bergerak. Kalian simpan dulu jawabannya. Oke, gerak itu apa sih, Bu? Gerak. Suatu benda dikatakan bergerak itu jika posisi bendanya berubah dari posisi awal ke posisi akhir. Ini seperti contoh, ada bola A, dia bergerak dari posisi awal ke posisi akhirnya. Nah, itu dikatakan bahwa benda ini bergerak. Nah, kalau dalam kasus yang Ibu tunjukkan tadi, kira-kira sudah benar belum ya jawaban kalian? Mana yang bergerak, keretanya atau orang yang sedang menunggu di palang pintu ketika keretanya melintas? Nah, gerak itu memiliki sifat, gerak benda bersifat relatif. Apa sih, Bu, relatif? Relatif itu tergantung titik acuan atau patokan geraknya. Titik acuan sih apa, Bu? Titik acuan itu titik dilakukannya pengamatan terhadap gerak bendanya, di mana acuannya atau di mana patokannya. Contoh, ketika kalian di posisi orang yang menunggu ini, kira-kira menurut kalian kereta yang melintas ini bergerak atau tidak? Ya, kita jawab kereta ini dia bergerak dari posisi awalnya di ujung sana, kemudian dia bergerak sampai melewati atau melintasi orang yang menunggu di palang pintu. Nah, relatif itu kayak gimana, Bu? Nah, sekarang kondisi yang kedua, dengan benda yang sama, kita perhatikan, di dalam kereta ini kan ada penumpangnya. Nah, penumpang yang duduk, menurut kalian, ketika kalian sama-sama naik kereta, penumpang yang duduk itu dia diam. Tapi, menurut orang yang memperhatikan di luar, orang yang duduk di dalam kereta ini dia bergerak. Dia tidak diam, tapi dia bergerak bersama kereta. Jadi jawabannya sudah berbeda ya, itu namanya relatif, tergantung titik acuannya, dilihat dari mana, dilihat dari orang yang memperhatikan di sini, ataukah dilihat dari orang atau yang sedang bersama-sama di dalam kereta, itu namanya relatif. Nah, gerak juga punya sifat semu. Apa sih, Bu, gerak semu itu? Gerak yang tidak sebenarnya atau gerak seolah-olah. Contoh, kalian seringkali naik mobil bukan? Nah, ketika kalian naik mobil dan mobilnya bergerak menuju ke suatu tempat, kalian ketika melihat pohon di samping seolah-olah yang bergerak itu mobilnya atau pohonnya. Pohonnya kan? Nah, itu namanya gerak semu. Jadi seolah-olah pohon bergerak terhadap mobil. Padahal aslinya yang bergerak adalah mobilnya. Atau kalau kalian suka lihat pagi, biasanya matahari itu seolah-olah bergerak. Matahari bergerak mengelilingi bumi. Padahal yang sebenarnya adalah bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Itu namanya gerak semu, gerak seolah-olah. Oke, jenis gerak benda itu ada beberapa jenis. Jenis benda tergantung dari lintasannya. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola, tergantung lintasannya. Kalau gerak lurus berarti lintasannya lurus. Kalau gerak melingkar berarti lintasannya melingkar. Kalau gerak parabola juga lintasannya parabola. Yang akan dibahas pada pertemuan di kelas 8 ini adalah mengenai gerak lurus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, besaran-besaran gerak ada jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Oke, Ibu tunjukkan di sini dalam tabel ada simbol dan satuannya. Ibu tidak akan mengulas ini lagi ya, karena ini sudah dibahas di kelas 7. Jarak, satuannya meter, perpindahan, satuannya meter, dan seterusnya. Oke, nah kita masuk ke besaran yang pertama. Menurutmu, apakah jarak dan perpindahan sama? Ayo, kira-kira sama atau enggak? Silakan disimpan dulu jawabannya. Kita perhatikan dulu ilustrasi ini. Ada seorang anak bergerak ke kanan sejauh 4 meter, kemudian dia kembali lagi ke kiri sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahan dari anak tersebut. Kira-kira berapa ya?
Oke, nah ini adalah hasil hitungnya. Kalau kalian tadi ingin menghitung dulu, boleh di pause dulu, berarti video sebelumnya ya. Nah, ketika dia bergerak ke kanan 4 meter dan kembali lagi ke kiri 3 meter, bisa diketahui jaraknya adalah 4 plus 3, 7 meter, dan perpindahannya 4 minus 3 atau 4 dikurangi 3 sama dengan 1 meter. Kenapa bisa begitu, Bu? Ayo kita lihat dulu definisi atau konsep mengenai jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi seluruh lintasan dari ke kanan ataupun ke kiri itu tidak masalah, semuanya dijumlahkan. Kemudian perpindahan adalah jarak lurus terpendek yang menghubungkan posisi benda awal dan akhir. Jadi hanya dilihat posisi awal dan akhirnya saja. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang ini. Untuk jaraknya, berarti dia kan tidak memperhatikan posisi awal dan akhir, dijumlahkan semua. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sedangkan perpindahannya, dia memperhatikan arahnya ke kanan 4 meter, ke kiri 3 meter. Ke kanan itu positif dan ke kiri negatif. Dan dilihat dari posisi awal dan akhirnya saja. Berarti dia berpindah hanya dari sini ke sini, bukan? Ya kan? Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1 meter ke kanan. Dari posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Berarti dia akan bergerak ke sini. Nah, dia berpindah ke sini sejauh 1 meter. Jadi perpindahan itu sama atau tidak dengan jarak? Nah, ini ya, karena kita sudah belajar tadi, menurutmu apakah jarak dan perpindahan itu sama? Jarak tidak sama dengan perpindahan. Jarak itu total lintasan, sedangkan perpindahan dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Memperhatikan arahnya. Dia kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Oke anak-anak, terima kasih. Cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang besaran kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Silakan dikerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.